Hai guys, balik lagi sama aku Sinta dong dari Soto Geng sama teman aku nih. Bu, wih. Eh, ini gimana Bu? Gimana? Dengan tema berbeda lagi kan? Ya, siap. Oke, siap. Siap. Kita ngobrol aja yang ngalur gitu. Semoga kalian tuh kayak pengennya kalian juga ngambil yang hikmahnya dari kita yang relate ya. Oh, sama nggak apa-apa. Oke, kalian nggak sendirian gitu. Aku pengen ini gitu ya. Oke. Seperti yang kita ketahui, sosok asing banget gitu. Enggak. Kita kan udah Soto Geng tuh sebenarnya emang isinya orang umur 30-an guys. Tiga. Masih single. Masih single. Karena kita mau ngomongin keresahan gitu kali ya. Iya. Menurut kamu gimana Bu? Apa? Kamu kenapa? Kamu ntar jawab juga aja Be. Kenapa sih kita saat ini kok masih gini aja? Sebenarnya kan orang kan apa sih yang kamu kejar gitu? Kalau boleh tahu apa? Aku dulu kali ya. Kalau aku sih apa ya? Karena aku udah mengeset diri aku kali ya di hal apapun kayak karena dengan hati aku gitu, apa dari hati kecil gitu. Mungkin karena aku ada apa ya? Gak bisa disambung juga sih. Namanya impian tuh gak ada batasnya. Tapi aku ngerasa kayak ada impian gitu. Masih ada yang mau dilakuin. Iya. Masih ada yang mau dikejar. Betul. Belum selesai dengan diri sendiri. Itu sampai mati nggak akan habis tuh sebenarnya. Dan aku nggak ngerasa bermasalah. Aku tetap enjoy gitu loh. Yes. Cuman tuh hati kecilku aku tuh pengen nyari orang yang bisa juga apa? Bisa juga klop sama bukan klop sih. Kalau Tuhan kan nyiptain udah kayak cangkir sama tutupnya gitu loh guys. Sesuatu gak sih tau nggak? Maksudnya nyiptain jodoh. Betul. Pasangan. Betul. Aku nggak bisa tuh kayaknya kalau by system tau nggak? Oh hidup tuh gini, habis sekolah lo kerja, setelah kerja lo harus nikah, kayak gini tuh kotak-kotakan gitu. Oh sistemnya yang dimaksud. You know. Kayaknya tuh kalau kayak aku ngerasa nggak aku jadi diri aku sendiri gitu. Kalau kamu kayak mana Bu? Kalau ngomongin sistem ya, sebenarnya sekolah kalau bilang sekolah itu seumur hidup itu sekolah. Betul. Gitu ya. Tapi memang lulus sekolah biasanya lulus kuliah, kerja, nikah. Antara itu semua yang kodrati itu adalah nikah. Ya. Udah pasti tuh kan? Iya, karena balik lagi ke kita diciptakan. Betul. Kan dari Bapak Adam sama Ibu Hawa gitu kan. Mereka kan Tuhan menciptakan Hawa untuk menemani Adam karena Adam merasa kesepian. Betul. Gitu. Jadi kenapa kok harus menikah? Maksudnya ada sistem setelah dewasa gitu, setelah mungkin cukup dewasa dalam berpikir, cukup bisa berpikir itu diajukan buat nikah karena itu tadi biar gak kesepian. Jadi karena konsepnya tuh pasti orang di umur itu mengalami kesepian. Ya nggak? Tahu. Itu sebenarnya secara kodrati semua pasti ngalamin. Sebenarnya gitu. itu keuntungan buat kita ya. Iya. Bukan Ada yang mendengarkan kamu. Ya enggak? Iya. Daripada kamu mikir yang enggak. Ya kan ada yang menenangkan. Ya enggak sih? Ada yang nemenin dia, nemenin juga Iya. ya. Ada yang melindungi dia. Intinya bareng-bareng lah ya. Jadi butuh teman gitu. Kita sebagai manusia secara kodrat tuh nggak bisa sendiri, itu nggak bisa. Tahu. Teori-teori manapun kan emang nggak bisa kita sendirian. Kita manusia sosial kan. Nah, dari situ aja udah mengindikasikan bahwa kita nggak bisa sendiri, kita harus punya seseorang. Nah, seseorang itu
mungkin dalam sistem itu disebut pasangan. Pasangan, makanya dianjurkan buat nikah biar secara adat dianjurkan buat menikah. Ibaratnya untuk preventif aja sih, mencegah kegalauan hidup mungkin ya di masa nanti kalau misalkan kita sendiri. Cuman setiap orang kan punya karakter yang berbeda-beda dan pasti juga punya kisah yang berbeda-beda ya, lingkungannya, kemudian apa yang dia dapat, ya kan, apa yang dia temuin, siapa-siapa orang yang di sekitar dia, semua pasti kan beda-beda. Nah, itu kalau misalkan dipaksa harus sama dengan yang lain dalam hal durasi, waktu, timing itu nggak bisa Kayak karena orang tuh ada jalannya sendiri-sendiri ya masing-masing. iya, dewasanya seseorang tuh beda kan. Tadi balik lagi ya ke proses berpikirnya manusia. Tapi kan gini ya Bu ya, ketika menikah pun kan gak ada takaran mau dia dewasa atau enggak gitu loh. Padahal enggak juga sih ya. Kayak tadi kan harusnya dianjurkan lebih baik kalau dia sudah dewasa kan. Nah, mungkin aku nanya deh. Kenapa kita harus dewasa gitu loh Bu? Apakah akan munculkan masalah atau gimana? Maksudnya alangkah baiknya gitu kan kalau dewasa. Menurut kamu kenapa Bu? Proses berpikir. Biar saling ini kali ya. Karena gini Bu, manusia ini ya, manusia lahir dari umur 0 sampai 5 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 15, 15 sampai 20. Oke, aku ibaratnya ini bukan teori ya, tapi ini hitungnya berdasarkan kelipatan 5 tahun misalkan. Itu pasti punya lingkungan yang berbeda-beda. Lingkungan yang berbeda itu pasti mengajarkan kita yang berbeda. Kita dapat ilmu beda. Ilmu itu pemahaman kan, jadi pemahaman tiap orang pasti beda-beda. Nah itu yang mempengaruhi karakter orang berbeda-beda dan proses berpikirnya juga beda-beda. Makanya dewasanya pun juga beda-beda. Jadi makanya kalau dewasa itu juga nggak bisa diukur kan, nggak bisa diukur. Jadi lebih ke kesiapan itu tadi ya. Jadi ketika mungkin anak umur 20 tahun gitu, dia merasa aku sudah siap menikah gitu kan. Nah, siapnya tuh seperti apa? Nah, itu yang mungkin bisa dikasih indikator, dikasih parameter. Oh, udah punya pekerjaan, berarti udah punya penghasilan. Kalau misalkan lingkungan gitu Bu, kalau misalkan hidup di kampung kan baik sistem banget tuh. Ya, silakan kalau mau mengikuti ya, itu hak pribadi masing-masing kan. Berdasarkan keyakinan masing-masing kan. Juga ada orang yang mungkin udah matok usia aku 23 tahun harus nikah gitu kan, biar anakku nanti nggak terlalu jauh gitu kan usianya. Matematika lah ya. Ya kan nggak tahu juga dia punya anak atau enggak. Maksudnya dikasih itu kan kayak misalnya itu rezeki ya, kita juga nggak tahu apa yang terjadi di depan nanti gitu kan. Nah sebenarnya nggak ada yang salah juga sih ketika dia udah matok usia, berarti kan memang dia udah mempersiapkan diri. Pada saat sebelum usianya itu dia harus mempersiapkan matang-matang gitu kan, persiapannya dia sebelum pernikahan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Jadi lebih ke kesiapannya dia siap umur 23, oke, dia siap umur 30 tahun, oke. Gas lah, gas 40, ya nggak masalah gitu loh, nggak ada yang salah dengan itu juga. Misalnya Bu ya, ini kan kita ngomongin udah sama-sama tua nih. Kalau Ibu sendiri kenapa? Kenapa? Gak ada waktu. Serius lo nggak ada waktu? Gimana ya? Tadi kan bilangnya kita melakukan apa yang kita sukai ya. Nah, kayak ya sama hal yang kita sukai mungkin berbeda. Apa yang buat kamu sampai sekarang masih telanjang? Karena aku sibuk menyukai diriku sendiri ya. Aku sibuk melakukan sesuatu yang aku sukai. Dan yang mana itu nggak tahu kenapa nggak ada ibaratnya tuh wah kok oke kok dengan kayak gini gitu. Aku sendiri pun bisa kayak asik dengan dunia sendiri ya.
Iya, tapi biasanya kan ketika kita enjoy dengan dunia sendiri, nggak cuma sendiri ya, asik dengan apa yang kita suka, bidang itu, misal satu bidang tertentu. Nah, nggak tahu apakah ini konsep jadul atau gimana sih, cuma aku merasa ketika memang kita udah ditakdirkan buat ketemu jodoh, Tuhan di sini gitu, Aku entah juga sih, dipertemukan di mana gitu kan. kayak kepercayaan kita juga ya ngaruh. Jadi sebenarnya sampai sekarang pun aku masih belum terlalu menggebu-gebu itu karena kenyataannya apa yang aku lakukan sehari-hari itu adalah apa yang aku suka dan belum ada tanda-tanda atau sign itu gitu loh yang mendekat gitu kan. Gitu. Maksudnya bukan yang mendekat ya, tapi atau sign bahwa oh ini pasanganku nih gitu, oh ini aku banget nih gitu, itu masih belum ada. Jadi ya udah sampai sekarang, but I'm still enjoy. Kalau jangan ngelamun loh. Kalau tanda-tanda kayak semua ada sama ini mikir juga dia teman kita ada yang jadi kameramen nih sama. Iya, sebenarnya kalau ada yang megangin kamera mungkin bisa masuk dari sudut pandang apa ya dari sudut pandangku, misalkan bersama itu pasti butuh adaptasi lah istilahnya, adaptasi. Nah, pernah gak sih kepikiran gimana nanti ya adaptasinya? Nah, berarti kita Misalkan, beda ya. ya, Kalau gue kan, gue kayak lebih ke kata hati kecil gue kan. Gue nggak mau jadi orang yang bukan diri gue sendiri. Jadi gue lebih baik ketemu orang yang pas kayak, tau nggak, saling bisa mengisi bener-bener yang bisa ketahuan kita sendiri ya. Kalau ibu tadi Aku ngerasa Iya. aku udah siap, tapi siap, tapi aku Aku kayak nggak enjoy dengan ketemu-ketemu. kesibukan dia dan kayaknya nggak ada orang yang mendekat gitu loh. Iya. Enjoy dengan kesibukannya kan. Kalau bapak satu ini kayak karena adaptasi ya. Ternyata kita bertiga aja masalah itu apa? Gini, misalkan contoh kasus sebelumnya, Dari kamu dulu deh Pak. Iya. Misalkan kenapa sih, apa yang jadi trigger kamu kayak ntar dulu deh nikahnya apa kayak mana? Oh. Sebenarnya udah pengen nikah tapi bingung nih. Kayak kamu mending masuk on cam aja deh Pak. no, nggak usah nanti. Nggak apa-apa. tak habisin loh ini. Nggak apa-apa sih. Gak apa, Selalu. kan. Jadi Nggak apa-apa ya kayak dengerin podcast. yang penting suara aku masuk aja. Iya, oke. Nah, Kalau kamu gimana opininya? itu tadi ya yang belum dapat sampai sekarang ya mungkin dari faktor ya receh kali lah. Aku oke, dia nggak oke, dia oke, aku nggak oke, itu udah sering banget. Nggak oke-nya kenapa dulu nih? Ya banyak faktor. Misalkan dia oke tapi aku nggak oke, menurutku ini kurang selera aku sih. Ya biasa lah, cowok lah. Jujur aja masalah bisa dibilang mohon maaf nih visual lah, misalkan cowok kan gitu banget. Oh lebih ini banget ya? Iya bener, cowok emang gitu sih. Terus kalau cewek kan ini meyakinkan banget nggak sih? Nah misalkan kalau cewek kan kayak gitu. Kan kalau cewek kadang mikir ini orang Ini kan dia sebagai imam kan ngebawa kita kemana gitu loh. nggak jelas nih. Iya. Nah itu dari faktor yang membuat istilahnya kok belum sih nah terus dan itu ada yang mau disambung lagi tentang itu atau saya belokkan tentang adaptasi tadi. Ya, intinya kayaknya dia harus sama ini ya, sama aja sih tuh, belum nemu yang cool. Adaptasi dia masih belum yakin. Kalau buat gue tuh bukan adaptasi, dia saling menimbang. Dari dianya aja udah, ini nggak oke nih. Dari ceweknya, ini nggak oke nih. Berarti kan dia belum menemukan yang, tahu nggak, masih menimbang sama gue juga gitu ya. Ya aku juga kayak gitu ya. Kalau nggak oke, aku pernah menjalanin sama yang nggak oke dan ternyata Nggak oke pas lo. dijalanin ya secara semuanya lah, secara dari Nggak dapet kali ya Pak chemistry-nya. bukan masalah faktor chemistry malah habis masa adaptasi sangat dapat sekali. Jadi kayak Atau mungkin finansial? no Apa tuh? Prinsip? faktor keluarga misalkan dia tunggal. Ah, Nah,
faktor-faktor yang lain mengaruhi ternyata. Anak tunggal kan otomatis kalau aku kan pengennya kemana-mana. Otomatis anak tunggal kan ada yang dekat orang tua aja lah. Tahu. Berarti dia tuh sebenarnya bukan kreatifnya bukan by diri kita. Kalau kita lebih kayak mau kita kan. Kalau dia tuh keadaan. Iya. Ya kan? Meskipun itu memang ada ya dan memang diyakini gitu ya. Tapi Harun itu emang ada yang benar gitu kan. Kebanyakan banyak orang kayak gitu terus. Kebanyakan benar juga gitu, tapi belum tentu benar juga gitu kan. Tergantung ketika orang itu sadar, balik lagi ke dia, oh aku ternyata kayak gini tuh, aku mau berubah gitu. Kan nggak tahu ya kalau misalnya ada orang yang seperti itu. Jadi balik lagi kalau misalnya karakter anak bungsu, karakter anak tengah, karakter anak sulung gitu, memang seperti itu, iya juga, tapi nggak semuanya kok yang kayak gitu. Ya meskipun bisa kita bandrol atau mungkin kenyataannya kita ketemu dengan orang yang sesuai dengan stigma itu, tapi bisa jadi misal kita ingatkan dia mau berubah kan bisa jadi, tapi emang susah sih berkarakter kalau nggak dari dia sendiri. Ya, gimana lagi ya? Dipaksa keadaan kan, istilahnya keadaannya menuntut seperti ini. Sedangkan kalau keluar dari pakem keadaan itu, nanti kan kedepannya malah jadi kacau. Yang seharusnya adaptasi kita berdua malah memaksa ke adaptasi ke orang-orang, dan orang-orang biasanya kalau masalah adaptasi itu kan ya pakai kompromi. Oh, apa itu gini, harus gini. Nah, jadi kan kita yang seharusnya nggak menjadi masalah, malah berarti kalau kamu gini, kamu berarti create-nya by system banget ya Pak ya? Jadi harus omongan orang ini dari keluarga mungkin, dari saudara, tahu nggak, dari pihak sana, tahu nggak? Iya. Bibit-bibit Beda-beda ya berarti. Nih ya guys, disclaimer ya, kita nggak mau, bukan berarti kita menggurui kalian, dan kalian juga boleh menikmati kita, ambil hikmahnya aja ya. Karena ini anggap aja kita keresahan kita sih. Oh ternyata dari kami bertiga pun, dari jutaan manusia, dari kita bertiga aja udah beda case-nya. Ternyata ada yang by system banget, ya nggak? Ada orang yang kata hatinya, ada yang suka kesibukannya, aku masih kerja, ya nggak? Beda-beda nggak sih? Manusiawi banget sih menurut aku, ya nggak? Jadi apa ya? Jangan jadikan semua ini kayak musuh, balik lagi ke musuh kita, overthinking, bahaya banget. Jadi kamu pasti secara nggak sadar setiap overthinking itu kamu setiap detiknya udah kamu buang sia-sia, 1 jam, 2 jam, kamu ngelamun, tahu nggak? Sia-sia kan sayang banget. Sia banget, emang banget waktunya. Iya kan? Baik lagi waktu. Punya waktu berharga. Mesti beda-beda banget ya. Ya, kalau aku sih, menurut aku nggak bisa disalahkan ya. Orang punya ininya masing-masing karena mereka terbentuk dari kecilnya pun beda-beda. Iya benar. Iya nggak? Iya. Jadi jalan ceritanya berbeda. Kalau menurut aku sih udah desainnya dari Tuhan, dan udah ada seleksi alam sendiri ya yang mengatur kita seperti apa gitu. Jadi apa ya? Kalau menurut Ibu gimana? Mungkin ada ini nggak? Kalau sabar kan udah klasik banget. Gimana nih? Oh, kuncinya mengenali diri sendiri. Sadar dulu nih, kita tuh orang yang kayak gimana gitu kan. Terus dari kita memahami diri sendiri, oh aku ternyata orangnya kayak gini toh. Oh misalnya, oh aku orangnya ternyata pemalu, oh ternyata aku orangnya ceria gitu. Dari mungkin mengenali diri sendiri kayak gitu, nanti kamu bisa kok nemuin apa yang kamu mau lakuin. Atau mungkin dari karaktermu itu kamu juga lebih bisa bukan memilih ya, kayak menemukan orang yang kamu butuhin kali ya. Kayak lebih gampang aja mencocokkan diri gitu kan. Match sama orang kayak apa gitu kan. Benar. Oh ternyata aku bisa nih match sama orang yang kayak gini karena karakternya seperti ini. Itu kan lebih ke apa ya, sebenarnya kalau definisi pasangan kan kayak gitu ya, saling melengkapi itu tadi ya. Atau mungkin dari karakter yang klop itu tadi juga bisa. Ini satu pertanyaan ya buat kalian juga. Bisa nggak kalau misalkan nih kalian hidup
by system tadi bisa nggak? Kalau buat kalian sendiri? Kamu Bisa. nggak bisa. Kalau kamu Mbak, bisa nggak? Kamu udah sistem banget nih. Tapi kalau dari kamu sendiri bisa nggak? Kalau stres kamu. Gini, Stres juga ini. jadi menurut pandanganku ya, kalau pernikahan itu ya sudah menjadi orang yang eksternal menjadi internal. Nah, itu menghadapinya harus bersama. Misalkan kalau aku bisa menghadapi eksternal, ya berarti pasanganku nanti harus bisa menghadapi faktor eksternalnya juga, dan pemikirannya, goalnya itu nanti satu, meskipun nanti tujuan caranya kita beda-beda. Misalkan goalnya 10, aku pakai cara 5 tambah 5, terus dia pakai cara 7 tambah 7, 7 tambah 3. Nah, kayak gitu. Yang penting goalnya sama. Goalnya sama, meskipun caranya berbeda, ada konflik. Wajar lah ya. Ya, konflik internal antara aku dan pasanganku menghadapi faktor eksternal tadi. Nah, itu harus disamakan dulu goalnya, meskipun caranya berbeda. Yang penting goalnya ya. Berarti kan itu kamu sebenarnya mencari kecocokan kan? Kecocokan istilahnya, oh aku pribadiku begini, pribadimu begini, kita bisa saling ini nggak pengertian. Intinya kan gitu toh, dengan tujuan yang sama masih. Biasa kalau cewek kan lebih perasa, cowok lebih cuek, misalkan kayak gitu kan. Gini nih, kalau misalkan ya kamu nemuin pasanganmu ternyata karakternya tuh bukan karakter yang kamu bisa toleran nih, bukan karakter yang kamu bisa tolerir gitu ibarat. Kamu bakal mau tetap ngupayain atau kamu milih? Nah maksudnya sistem tuh kayak gitu. Iya. Kalau sistem itu kan udah dibuat, terbentuk dari orang-orang sekitar ya nggak? Oh kamu harus begini nih, begini. Kalau kita nggak bisa, Pak. Kalau Bapak gimana tadi? Ayo, bisa apa nggak? Kalau masalah bisa apa enggak ya, aku sih bisa. Cowok tuh biasanya adaptif ya. Iya ya, beda. Apa kitanya yang terlalu ini, Bu? Tapi istilahnya kan Suka main ya. dari keadaan. Kalau lelaki, cowok atau lelaki itu kan yang jadi apa ya, nakodanya istilahnya ya, meskipun mungkin kalian punya konsep berbeda tentang satu bahtera itu. Jadi Apa karena kita ini perasa banget ya? Kayaknya sensitif ya? Bawa perasa gitu loh. Enggak juga? Tahu. Udah nggak tahu. iya, ya gitu sih. Cowok ya gitu ya, berarti. Kalau aku sih karena aku udah maksudnya ya aku nggak tahu apakah aku sudah berhasil atau belum, aku nggak tahu, tapi setidaknya aku paham aku kayak gimana gitu kan. Jadi kalau misalkan ada hal yang aku nggak tolerir gitu, nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa gitu kan. Meskipun apa ya, kita pasti karakter beda-beda, itu pasti ya. Ada karakter yang kita bisa tolerir, ada yang enggak kan. Itu pasti ada batasan kayak gitu kan. Nah, ketika kita nemu sesuatu yang nggak sesuai nggak sesuai dengan diri kita, dan nggak sesuai dengan apa ya, ibaratnya yang diyakini banyak orang, atau mungkin nggak sesuai peradaban juga gitu ya, itu nggak bisa, ya udah mending nggak usah diterusin. Kalau aku sih gitu, Berarti balik daripada lagi. nanti aku yang susah. Berarti kamu tuh sama mirip sama kayak aku. Nggak cuma aku sih, daripada kamu nanti susah, aku juga susah sih gitu kan. Iya kan, ikutin hati kecil juga, kata hati kan. Iya. Kalau ini enggak aku, ya enggak. Kalau ini aku, ya udah aku gas gitu kan. Mirip, tapi cuma dia yang bisa dari sistem. Nggak apa-apa, bagai itu normal ya. Aku yakin dari jutaan manusia tuh pasti case-nya juga beda-beda ya. Ada pun case yang udah seminggu lagi menikah, ternyata nggak jadi. Kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, nggak tahu. Jadi gimana? Mungkin dari kalian untuk penutupan saran mungkin atau kesimpulan dari ini? Gimana? Oh iya. Kalau ikut sistem gimana? Kalau nggak ikut sistem gimana, Bu? Kalau pilihan itu balik lagi ke diri masing-masing sebenarnya, bukan berarti saya cari amannya ya. Cuman kan kita memahami diri dulu nih, kita orangnya seperti apa, kita setuju nggak dengan sistem itu. Kalau misalnya nggak setuju, jangan serta-merta ditolak gitu lah. Maksudnya kita adaptif gitu, apa yang bisa dinego, apa yang bisa ditolerir dari sistem itu,
kita jalanin. Tapi kalau yang nggak bisa kita tolerir, ya nggak usah jalanin. Tapi jangan serta-merta ditolak atau kamu menunjukkan penolakan. Karena kan namanya sistem kan dipahami semua orang ya, gitu. Kan sistem itu kan terbentuk. Ada Iya, faktor-faktor yang membentuk itu kan. kesepakatan juga oleh banyak orang kan, banyak pihak gitu. Jadi jangan langsung ditolak agar tidak melukai mungkin hati orang-orang Betul. yang sudah menyepakati sistem itu. Gitu sih kalau dari aku. Intinya kamu mau nikah umur berapa aja atau mau nggak nikah itu nggak salah. Iya nggak? Itu pilihanmu. Karena menurut aku balik lagi hidup kan cuma sekali ya. Gunakan waktumu, terus yang menurut kamu tuh ini aku banget. Kalau bisa tuh jangan jadi orang lain lah ya. Pasti itu akan menyulitkan dirimu sendiri. Iya. Tapi tambahan nih, ketika kamu sudah menemukan gitu kan apa yang kamu inginkan, misalnya tadi soal menikah ya Bu ya, kamu udah pengen nikah nih, ya udah wujudkan gitu. Maksudnya bukan Nggak salah juga. langsung menikah gitu enggak, tapi apa yang kamu lakukan untuk bisa mewujudkan keinginan itu gitu kan. Jadi entah kamu mungkin lebih ke banyak tempat mungkin ya, cari opportunity gitu, dimana bisa ketemu dengan lawan jenis atau mungkin melihat gitu, atau mungkin kamu ikut program tertentu gitu kan yang memperkenalkanmu dengan lawan jenis ya, itu hak siapapun memang. Dan balik lagi karakter diri sendiri, apakah saya cocok dengan itu atau enggak, apakah saya cocok dengan apa yang saya lakukan, pilihan ini atau enggak gitu kan. Jadi akan ada kok gitu masa dimana kamu tuh benar-benar ya kayaknya aku udah butuh nikah nih, itu ada, meskipun kenyataannya tuh kayak masih belum ada gitu. Maksudnya Yakin berarti kuncinya ya Bu? iya yakin gitu. Itu pasti ada gitu, semua pasti ngalami kok, cuman entah usia berapa itu yang beda-beda. Gitu sih. Jangan merasa sendirian deh. Jangan merasa kayak aku kok kayaknya ini sendiri. Kita semua banyak kok temennya, tenang aja. Lagi-lagi jangan menyalahkan diri sendiri ya. Percaya diri, terus yakin pada diri, doa terus sama jadi diri sendiri, itu paling penting banget. Jangan jadi orang lain. Oke. Mungkin itu sih Bu. Ini kesimpulannya panjang banget ya, BTW.